Halo dulu, halo Sohiman Saku. Oke. Menurut saya organisasi itu memiliki dua keuntungan. Yang pertama untuk diri saya sendiri, yang kedua untuk masyarakat yang diayomi oleh organisasi tersebut. Intinya tuh gini Kak, si anak tuh bisa menghasilkan suatu produk. Ya. Nah nanti tuh mereka juga bisa menghasilkan laba. Jadi kayak keuntungan. Apalagi kita kan sekolah Adiwiyata. Yo, ya kan? Adiwiyata. Ya, Nasional, bro. Adiwiyata nasional, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. kembali lagi bersama saya Nadif Laperda. Kita di sini akan mempodcast salah satu calon dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari kandidat nomor 2. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri lebih dalam lagi ya. Ya, perkenalkan nama saya Nadif Laperda. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2. Kebetulan saya juga di sini menjadi ketua OSIS tahun 2022-2023. Sebelumnya kita sapa dulu dari ada teman-teman di sana, ada Sohiman Saku. Halo dulu, halo Sohiman Saku. Oke, di sini saya bersama bintang tamu. Saya undang dari jauh-jauh ini, ada yang dari sebelah utara, mungkin dari sebelah selatan. Ya, oke. Kita perkenalan diri dulu, oke? Dari kandidat calon ketua OSIS nomor 2, benar? Betul. Oh ya, coba dari yang sebelah kiri saya dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya adalah Suci Aulia dari kelas 11 IPS 1. Oke. Lalu rekan saya, mangga. Siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Samsi Ramadan dari kelas 11 IPA 1. Oh, berarti ini Oke. IPS 1, Ya, ini IPA IPA 1. 1. Oke, mantap Satu. sekali. Ya. Berarti kalian ini sebagai kandidat calon ketua OSIS Ya, Tuh. sama periode wakil. selanjutnya. Ya. Oke. Di sini kita akan berbincang-bincang saja ya. Ya. Ngobrol biasa saja lah. Oke, siap. Jangan tegang. Tenang aja, tenang. Ya. Sebelumnya Kakak mau tanya dong, apa sih yang melatar belakangi kalian itu untuk bisa gitu menjadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS gitu? Ya. Pengen tahu deh, coba kasih tahu ke teman-teman semuanya nih. Ya. Baik, mungkin salah satu alasannya itu aku sendiri punya program kerja yang dimana waktu wawancara itu langsung mungkin tersentuh ya kakak kelasnya. Tersentuh, langsung percaya. nangis gitu, nangis. Enggak, saya kayak mungkin percaya nih sama program kerja aku. ya. Mungkin gitu sih alasannya. Ya. Kalau saya sih organisasi itu menurut saya sangat menguntungkan untuk diri saya pribadi dan juga saya juga ingin membantu sekolah Mansaku ini menjadi yang lebih baik. Ya. Berarti dari yang tadinya lebih baik jadi sangat lebih baik. Ya. Betul. Ngomong-ngomong tentang organisasi nih, apa sih yang kalian tahu tentang organisasi itu? Oh iya. Salah satunya itu kan di Mansatu Kuningan itu banyak nih organisasi-organisasi Ya, kayak ekstrakurikuler gitu ya. Apa sih yang kalian ketahui gitu? Ladies and gentlemen. Siapa Dela dulu. Oh, Dela dulu. Baik, mungkin untuk organisasi ya ekstrakurikuler gitu. Menurut aku merupakan suatu wadah dalam membangun karakter, terus juga membangun perilaku nantinya untuk di masyarakat gitu ya, Ya, kayak. betul. Jadi intinya mah membangun karakter danya gitu. Siap, Jadi siap. lebih baik menjadi Ya, lebih Jadi baik. lebih baik pokoknya. Ya, benar. Mandu kita pokoknya ya. Coba kalau dari Nur Syamsi sendiri itu bagaimana? Menurut saya organisasi itu memiliki dua keuntungan. Yang pertama untuk diri saya sendiri, yang kedua untuk masyarakat yang diayomi oleh organisasi tersebut. Kenapa? Oke. Karena organisasi itu membantu untuk meningkatkan pribadi diri seseorang yang terlibat dalam organisasi itu, dan juga orang atau masyarakat yang terayomi oleh organisasi itu otomatis akan terbantu kehidupannya. Ya, Oke, begitu. ini dia pendapat dari calon kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini nomor urut 2 ya guys ya. Ya, dua. Nomor Ya, urut betul. 2 ini sangat baik sekali. Langsung saja kan kalau misalnya jadi calon ketua dan wakil ketua itu ada yang namanya visi misi gitu kan ya. Iya. Ya, coba kita ini penasaran gitu. Apa sih visi misi dari calon kandidat nomor urut 2 itu apa, dan bertanya-tanya. Kebetulan kemarin juga kan admin OSIS itu membuka Q&A kan. Nah, itu pada nanya-nanya tuh. Kap, visi misinya itu apa dari semua kandidat? Coba kalian dari kandidat nomor urut 2 itu apa? Ya, untuk visinya nih
Visinya menjadikan siswa-siswi Man 1 Kuningan yang memiliki kedisiplinan kreativitas dalam pengembangan profil pelajar Pancasila. Oke. Baik, Misinya. untuk misi ya. Mantap Yang sekali. pertama tentu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua mendisiplinkan siswa-siswi Man 1 Kuningan. Yang ketiga mengadakan bazar. Bazar. Yang keempat nih, menyeleksi keberjalanan program kerja. Ya, Oke. di sini yang perlu digaris bawah itu adalah bazarnya. Kita ini nomor 2 ini mengutamakan atau memprioritaskan bazar itu. Oke. Ya. Itu kan bazar gitu ya. Ya. Pasti bertanya-tanya itu. Apa itu bazar? Gimana ya? Ya. Bazar itu setahu saya kan ya, itu ada yang namanya jualan gitu kan. Seperti ya kayak program-program di Man 1 Kuningan kan ada panen karya gitu ya. Ya, ya. Nah, itu kan suka ada bazar. Nah, kalau kalian itu gimana sih caranya? Kan itu di perkelas itu suka ada bazar gitu. Terus kalian juga kan mengadakan bazar. Nah, itu gimana cara nyambunginnya itu? Cara Dan teknisnya bazarnya gimana? itu bazar apa Iya, gitu? iya, secara Ah. teknisnya gimana? Silahkan. Jadi yang kita utamain itu salah satunya aksesoris ya. Jadi gimana? Jadi bazar itu tuh bisa ngebuat anak-anak siswa-siswi Man 1 Kuningan bisa memanfaatkan barang-barang bekas mungkin Ya. yang ada di rumah gitu ya kan. Terus juga kan kalau misalnya dalam kurikulum Merdeka tuh kayak setiap perkelas kan. Ya. Cuman ini mah lebih ke kayak individu. Jadi merekanya mampu atau tidak. Jadi kan Ya. ini juga salah satu bentuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka kayak gitu. Oke. Untuk berarti- melatih kreativitas anak bangsa gitu Ya, ya. betul sekali. Yang dimana nantinya tuh gini kak, Gimana, si gimana? anak tuh bisa menghasilkan suatu produk. Ya. Nah nanti tuh mereka juga bisa menghasilkan laba, jadi kayak keuntungan. Jadi bukan hanya di sekolah aja, jadi mereka juga bisa ngelakuin hal tersebut di masyarakat kayak gitu. Oke. Ya, soalnya karena berdagang itu adalah salah satu sunnah Rasul ya. Ya, Salah betul. Rasul. Ya, Kita di lingkup man gitu ya. Jadi harus meningkatkan iman dan Yoi. takwa juga kan. Ketakwaan sesuai misi. Contoh yang di sini tuh kayak kerajinan gitu. Benar. Iya, Betul. Ya, ini betul. kan ada kayak pot-pot gitu, terus Iya. ada lukisan juga, ada di sebelah sana juga ada pot yang dari apa itu dari sedotan. Itu berarti Ya. contoh besarnya itu kayak gitu. Iya, Nih, iya. aku mau disclaimer guys. Kalau misalnya nih, tulisan, iya apa sih lukisan nih, lukisan. Karya Rama. Oh, ini tuh karya calon wakil ketua OSIS gitu guys. jangan begitu, ya. jangan begitu ya. Ini Bagus banget ya. mantap sekali nih lukisan Terima siapa kasih. ini kira-kira ini? Albert gitu. Oh, Babang Albert. Albert ya. Oh, Babang Anak Albert. IPA banget ya guys ya. Oh, Ini Mas. banget. Coba kalian itu kan tentunya bukan dituntut sih ya, jadi diutamakan untuk bisa memajukan sekolah ini ya. Coba kalian gimana sih cara untuk memajukan Man 1 Kuningan itu ke lebih baik lagi? Lebih baik. Salah satunya pembentukan karakter ini. Jadi Ya. di mana aku harap dengan adanya Bazar bisa membangun karakter siswa-siswi Man 1 Kuningan yang dapat mengolah, terus juga dapat mendaur ulang barang-barang bekas gitu yang nantinya tuh bermanfaat. Apalagi kita kan sekolah Adiwiyata. Yo, ya kan? Adiwiyata. Ya, Nasional, bro. Adiwiyata nasional, oke. Ya. Kalau menurut saya nih, kalau manusia itu kan berjalan karena ada aturan. Jadi jika ingin meningkatkan Man 1 ini, kita harus meningkatkan aturannya juga. Karena Ya, itulah di betul dua sekali. misi tadi saya ingin meningkatkan ketakwaan dan kedisiplinan. Ya. Oke. Jadi Berarti sesuai gitu ya. kalian siap untuk menegakkan hukum? Siap. Oke, dong. harus siap dong ya. Berarti kalian itu harus jadi contoh untuk Betul. siswa-siswi Man 1 Kuningan, Jadi oke? contoh, ya siap. Ya. Kalau misalnya kalian itu punya kesan atau pesan gak sih buat organisasi OSIS tersendiri gitu? pesan, Jadi kesan. untuk OSIS itu kedepannya gimana kah? Atau ada pesan kritik gitu untuk organisasi OSIS gimana? Kamu dulu deh. Oh, untuk saya. Ya. Ya. Kalau saya kesannya itu OSIS itu sebenarnya untuk kenang-kenangan. Jadi Oke. saya bergabung itu bukan untuk cuma mengembangkan diri, tapi juga untuk membuat kenang-kenangan. Soalnya di OSIS itu banyak proker-proker yang mengacu kepada kenang-kenangan. Contohnya seperti outbound kemarin yang Ya. camping. Nah, itu kenang-kenangan. Untuk pesannya, saya memberikan pesan kepada setiap organisasi apapun itu untuk menyeleksi keberjalanan proker, karena organisasi itu akan terlihat aktif ketika organisasi itu terjalankan semua prokernya. Ya, begitu. Kalau dari Dela sendiri bagaimana? Kesan ya. Pesan. Dalam berorganisasi tuh ya kesannya itu banyak banget dalam hidup Dela sendiri. Jadi Dela lebih
percaya diri. Iya. Percaya diri. Terus juga Public Dela speaking. jadi lebih ke bisa ngomong public speaking kan. Dela Ya. jujur waktu kecil emang pemalu banget gitu, tapi semenjak dari Bohong-bohong. SMP Dia waktu petakilan, guys. Maksudnya tuh kayak waktu SMP tuh aku kan ikut pertama kali organisasi kan OSIS ya dulu SMP. Jadi banyak terbantu gitu. Terus untuk pesannya ya mungkin lebih kepada mempertegas gak sih dalam program kerjanya ya. Ya, Jadi kita mempertegas. kita berdua berusaha untuk menjalankan program kerja. Jadi dengan cara menyeleksi program kerja itu sendiri kayak Ya, gitu. ya. Oke, baik sekali. Itu dia guys. Perbincangan dari kandidat ketua dan wakil ketua OSIS nanti akan datang ya guys ya. Kebetulan saya juga kan ketua OSIS gitu. Jadi Iya. banyak belajar lah dari organisasi OSIS tersendiri. Dari kayak awal saya tidak percaya diri menjadi percaya diri gitu. Betul, Oke. benar. Rasa banget perubahan itu. Iya, terasa banget. Apalagi dilihat-lihat public speaking. Dela juga kan orangnya hyperaktif gitu. Kayak gimana gitu. Petakilan, guys. Ya. Jadi malu deh. Ya, jadi Bohong-bohong. ketua OSIS itu gak harus emang harus tegas, harus ya menegakkan hukum itu harus ya Harus. berwibawa juga, tapi di sisi lain kita juga harus humoris gitu, Humoris, oke? Iya, betul. Ya, kita juga harus humoris terhadap anggota, terhadap siswa-siswi gitu. Karena siswa-siswi itu mandangnya tidak selalu wibawa kita yang dipandang, akan tapi kan nggak selalu gagah ya, gitu. iya, nggak Iya. selalu gagah. Tapi kan anggota juga kadang suka ada yang ngedown gitu. Kalau misalkan ada masalah keluarga kah, masalah pribadinya kah, nah itu kita harus bisa gitu ya. Ya, ya. Menangani hal tersebut gitu. Oke. Calon nomor Silakan, urut 2 silakan. ini ada ini nggak? Jargon nggak? Oh, iya jargon. Ada dong. Ada. Pasti. Ada Dela pasti ada jargon. Oke. Oke. Si paling pramuka pokoknya. Aduh, jangan kayak gitu dong. Yuk Oke. guys. Barang-barang. Ya, 1, 2, 3. Gimana coba? Jangan tebar janji, tapi harus jadi. Pilih nomor 2, pasti jadi. Oke. Kita bareng-bareng deh. Bareng-bareng. Ya. Lihat sana. Ya, Oke, kita oke. lihat ke kamera ini. Kameranya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 Wow. 8. 10. Oke. 10, wow. Mulai. Wow, banyak ada, banget. Ada 8 nggak tahu 10 ini. Banyak banget ya. Kita jadi bingung mau lihat ke Kesana, yang mana kesini, ini. Kesini ada. Oke. Kan ngeditnya liur. Nah, tadi Jangan tebar janji. jangan tebar janji, tapi harus jadi. Pilih nomor 2, pasti jadi. Oke, oke. gitu. Soka, Gimana? 1, 2, 3. Jangan tebar janji, tapi harus jadi. Pilih nomor 2, pasti jadi. Oke. Keren banget dah. Ini dia. Jargon dari calon kandidat nomor 2 ya guys Ya, ya. makasih Ini sangat meriah sekali tentunya. Jadi kalian harus bisa memilih mana yang baik itu. Jangan sampai golput. Bener gak? Jangan membingungkan. Golput itu orang-orang yang tidak punya pilihan gitu. Dilarang golput pokoknya, Nah, guys ya. pokoknya diharamkan untuk golput. Untuk Diharamkan. pemilihan ketua OSIS nanti. Benar sekali. Oke. Mungkin ya cukup sekian ya yang habiskan. bisa kita obrolkan bersama-sama. Nanti untuk guys. kelanjutannya kita ada part selanjutnya, oke? Ya, siap. Oke. Siap. Saya Nadif Laperda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.